everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we're going to have another discussion about structure and written expression part A for multiple choice. Oke, di sini kita melihat ada beberapa soal ya di part A atau multiple choice pada structure and written expression pada TOEFL. Kita mulai dari nomor 1. Amanda Wei's career as a social reformer, blah blah blah, in 1851, when, at an anti-slavery meeting in Indiana, she called for a state women's rights convention. Okay, the very first thing you have to do when you have a sentence like this is, of course, identifying the subject. Okay, kita lihat di sini kita sudah punya subject ya, exactly at the beginning of the sentence. Alright, and then we have time signal here or adverb of time. Alright, jadi ini menjadi keywordnya untuk menentukan to determine the use of verb here. Karena 1851 is past time ya, of course we have to choose paling tidak verb 2 ya untuk simple past. Jadi kita tinggal melihat di sini ada kata begin, began, have begun, and to have began. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita punya kata begin, simple past-nya adalah begin, and then verb 3-nya adalah begin. Jadi praktis, yang A ini masih kurang tepat ya, and then this one, of course, ya, ini juga tidak. Okay. So the best possible answer for this question or this sentence is bravo. Okay, and then we move to second sentence. The celesta, an orchestral percussion instrument, resembles blah blah blah. Okay, di sini kita lihat, do we have subject or not? Kita melihat ya, di sini kita ada subject, the celesta. Okay, an orchestral percussion instrument, ini juga bisa dibilang subjek ya, and then resembles, jadilah jenis positif kalau kita lihat ya, kalau ada 2 koma, ini contoh dari positif. Nih, masih ingat ya? Jadi kalau bisa dibilang kalimat ini komplit, lengkap. Kita tinggal melengkapi komplement yang ada di belakangnya. Oke, kita punya beberapa option di sini. A small upright piano. How a small upright piano? A small upright piano is. And then as a small upright piano. Kalau kita lihat di sini, kita hanya butuh complement atau noun, atau mungkin noun phrase. Oke, kita lihat di sini yang A. A small upright piano. Oke, ini nampaknya sudah benar ya. Kalau kita lihat yang B, how a small upright piano, ini bukan jenis noun phrase juga gitu ya. Kurang komplit ini. Untuk menjadi noun clause juga kurang komplit. Oke, tidak. And then a small upright piano is. Oke, ini ya. Ini juga bikin salah ya. Tidak, karena kita tidak butuh verb lagi. And then as a small upright piano. Nah, ini ada kata S-nya nih. Kenapa? Ini salah juga ya. Tidak. Jadi, yang benar adalah a small upright piano. Alright, now we move to number 3. Thomas Paine, blah blah blah, wrote Common Sense, a pamphlet that identified the American colonies with the cause of liberty. Here, of course, we have to decide the subject first. Kita punya di sini subjeknya ya. Right? Dan di sini ada 2 koma. Oke, di sini kita punya 2 koma. Ini adalah tipikal dari a positive. And then kita punya verb-nya di sini, wrote. Oke. And then common sense is the object. Jadi, kita tinggal mencari complement atau noun untuk melengkapi atau memodify Thomas Paine di sini ya, karena a positive ya. Jadi, fungsinya adalah untuk melengkapi kata benda yang di depannya. Kita lihat yang A. Writer of eloquent. Nah, ini hati-hati, noun phrase-nya kurang tepat ya, karena kita cuma punya preposition. Jadi di sini kurang determiner, kurang tepat. Jadi dia kalau dibentuk sebagai noun phrase kurang komplit gitu. Oke. And then whose eloquent writing. Jadi adjective connectornya ini juga salah ya. Kita tidak butuh adjective clause di sini. And then an eloquent writer. Nah, ini dan ini yang tepat ya. Kita ada artikel, lalu ada noun phrase. Jadi ini bisa dibilang tepat. And then writing eloquent, ini juga bentuk present progressive, juga kurang tepat.
So this one. Okay? Now we move to the next one. Although beavers rarely remain submerged for more than 2 minutes, they can stay underwater blah 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 15 minutes before having to surface for air. Nih, jadi kita bicara perbandingan ya di sini karena memakai preposition as. Masih ingat kalau kita memakai equal komparatif, ya berarti kita pakai as, adjective as di sini. Oke? Jadi ini pasti yang benar. Alright, now we move to the next one. Number 5, protein digestion begins in the stomach, blah blah blah, ends in the small intestine. Kita lihat di sini subjeknya yang mana? Ya, this one we have the subject, and then this is the verb. Okay, in the stomach ini adalah adverb of place. Ya, jadi kalimat ini lengkap ya. Blah 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 ends in the small intestine. So praktis kita hanya mencari konektor yang tepat begitu ya, karena ini kan setara, jadi kita hanya butuh koordinat konektor saja begitu. Jadi kita tinggal pilih yang mana. Yang A kurang tepat ya, karena ini adalah kontras konektor, jadi kita tidak bisa pakai yang ini. And then N, nah ini yang tepat. Ini tidak, karena kita tidak bicara cause effect ya. So this one, okay? And then 7, blah 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 ballet dancers learn 5 basic position for the arms and feet. Oke, kita lihat di sini, kita tinggal mencari preposition yang tepat di sini ya. Kalau kita lihat ballet dancers di sini adalah plural subject, oke? Karena kelihatan di sini plural formnya, kita tinggal mencari yang A, all of. Ini bisa jadi benar ya, tapi ini salah karena ada preposition of. Hati-hati kalau Anda mempunyai preposition all of, itu harus diikuti dengan possessive pronoun. Misalkan, contohnya seperti you, him, us, ya. All of us, all of him, all of you, gitu. Jadi kurang tepat. Yang B, of every, nah ini juga every ini kurang tepat karena every ini refers to singular countable noun ya. Kurang. All, nah ini yang benar ya. Nah, every ini juga salah. So this one. Okay, next. When natural gas burns, it's blah 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 into atoms of carbon and hydrogen. Kita lihat di sini. When natural gas burns, kita ada konektor di sini, ada when. And then natural gas ini subjeknya, and then burst ini adalah verbnya, ya. Jadi ada 2 klausa, 2 subjek, 2 verb yang berbeda dihubungkan dengan konektor when di sini, oke? Kita lihat, jadi kita tinggal membutuhkan subjek untuk klausa yang lain, gitu ya, subjek selanjutnya. Jadi kita butuh apa ini? Karena ada it sini, praktis ini dinamakan adalah possessive adjective. Oke, jadi kita tinggal mencari yang mana nih noun-nya. Yang A, hydrocarbon molecules, breaking up. Nah ini, hati-hati, kita juga butuh noun pelengkap untuk subjek dan juga verb. Nah ini ada kata breaking, hati-hati. Kalau kita ada verb ing di sini kan kita butuh auxiliary ya, jadi kurang tepat. And then broke up by hydrocarbon molecules, ini juga kurang pas. And then hydrocarbon molecules break up into atoms of carbon and hydrogen. Nah, ini kita punya noun pelengkap untuk possessive adjective. Lalu kita juga punya verb untuk verb pluralnya, ya. Jadi ini yang cocok. And then broken up hydrocarbon molecules, ini juga kurang pas, ya, untuk peletakannya. Jadi yang benar adalah yang C. Nih. So this is the way how you can complete the blanks over here. Okay. Next, some colonies of bryozoans, small marine animals from blah 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 with trailing stems. Kita lihat di sini some colonies of bryozoans, ini adalah subject, okay, noun. And then kita punya 2 koma, jadi praktis inilah a positive. Juga kita punya complement pelengkap untuk memodify noun sebelumnya. And then form di sini adalah verb. Jadi kita butuh complement di sini ya.
Complement itu noun, bisa berupa noun atau noun phrase. Kita tinggal pilih saja. Yang A, creeping colonies. Ya, it could be ya. Ini adalah yang dinamakan present participle ya. Di sini ada kata creeping. Jadi verb ing atau present participle yang fungsinya adalah sebagai adjective yang memodify noun yang di belakangnya. Oke. Yang B, which colonies creep? Nah, ini kurang tepat ya. Creeping colonies are juga tidak, karena kita tidak butuh verb lagi ya. Kenapa harus ada are di sini? And then colonies creep, ini kurang tepat ya peletakannya. Jadi verbnya di belakang. Nah, ini kan verb ya. Kita kan nggak butuh verb lagi karena we already have verb here, the word form. Oke? Jadi kurang tepat. So the best possible answer is this one, creeping colonies. Nih ya. Jadi ini yang dinamakan noun phrase. Noun phrase with present participle as adjective. Gitu ya. Contohnya misalkan the crying baby is hungry. The crying baby is hungry. Kalau kita pecah, kita breakdown ya. Baby di sini adalah noun, oke? Crying di sini adalah verb ing. Ya, jadi verb ing yang fungsinya adalah sebagai adjective. Adjective menjadi noun, dia menjadi noun phrase sebagai subject ya. Isinya adalah verb, lalu hungry di sini adalah adjective, begitu. Oke? Jadi creeping colonies, crying baby, berarti bayi yang sedang menangis, begitu ya. Alright, next. Kita masuk ke nomor selanjutnya. Ruth Bader Ginsburg argues 6 women's rights cases before the United States Supreme Court in the 1970s. Oke, kita lihat di sini. What is the subject here? Okay, so we have to look at the subject. Kita menemukan subject di sini, Ruth Bader Ginsburg. So this is the subject. And then we have the verb here, 6 women's rights cases. Ini adalah objeknya, okay. Okay, and then before the United States Supreme Court in the 1970. Ini adalah time signalnya. Oke, jadi kalimat ini komplit. Kalaupun kita melanjutkan, kita hanya memilih klausa pelengkap saja, gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi kita butuh yang namanya adjective clause saja. Oke, untuk melengkapi kalimat sebelumnya ya. Yang A, of 5 winning them. Nah, ini kira-kira kurang tepat ya. And then 5 winning of them. Ini juga tidak ya. Karena kan kalau kita butuh adjective clause, kita hanya butuh konektor, lalu verbnya ya dan objeknya. And then of them 5 winning juga tidak. Jadi yang benar adalah this one. Winning 5 of. Nah, ini. Jadi hati-hati, kata winning di sini ini adalah yang dinamakan reduced adjective clause. Jadi kalau kita pecah gitu ya, kita breakdown kalimatnya, dia menjadi that won 5 of them. Ya, karena that-nya ini dicoret ya, jadinya dia turun menjadi winning. Ya, inilah dinamakan reduced adjective clause. Oke? Next. Natural selection is defined as the process blah blah blah, the course of evolution by preserving those traits best adapted for an organism's survival. So let's take a look. What is the subject here? We have natural selection,
and then is defined is the passive voice as the process. Jadi kalimat ini lengkap. Kalaupun kita melanjutkan, kita tinggal membutuhkan yang namanya adjective clause. Jadi sebuah klausa yang fungsinya adalah hanya menjelaskan saja karena fungsinya adalah sebagai adjective. Oke, kita lihat yang A, to which directs. Nah, ini kurang tepat ya, karena kita tidak butuh preposition to juga di sini. And then of which direct it. Nah, ini juga tidak. Direct it juga tidak, because we don't have double verb here ya. Nah, ini. That directs. Nah, inilah yang benar. Nah, ini adalah jenis adjective clause dengan menggunakan connector that yang langsung diikuti oleh verb. Begitu ya. Okay, this one. Next, blah blah blah, 363 miles between the cities of Albany and Buffalo in New York State, the Erie Canal help link. Nah, kita lihat di sini ya. Kita bisa mengidentifikasi subjek di sini. Lalu help ini adalah verbnya. Link the Atlantic Ocean with the Great Lakes. Jadi di sini apa namanya yang dinamakan dangling modifier. Jadi antara subjek ya yang ada pada klausa ini itu harus ada pada subjek yang ada di frase atau modifier yang ada di depan gitu. Ini yang dinamakan dangling participle. Contohnya misalkan seperti ini. After eating on the street, her stomach usually hurts. Nah, hati-hati di sini. After eating on the street, setelah makan di jalan, her stomach usually hurts. Ini nampaknya secara arti ini bisa diterima begitu ya. Tetapi Anda harus memperhatikan subjek yang ada di modifier ini dan modifier yang ada pada klausa ini. Ini haruslah sama. Jadi yang pertama after eating ini pasti it refers to human being. Ya, yang makan, orang yang makan gitu ya. Tapi subjek yang ada pada main clause ini adalah perutnya. Jadi bukan orang lagi. Nah, ini kurang sesuai. So you have to revise the sentence. So you have to revise the sentence. How? We can revise the sentence by modifying the subject in modifier here. Jadi baiknya adalah bagaimana? After eating on the street, she usually on her stomach. Ya, kalau Anda lihat di sini, after eating on the street, it refers to human being. Lalu, subjek yang ada pada main clause, she usually, itu juga refer pada human being. Jadi kalimat kedua ini jauh lebih better gitu ya dibandingkan dengan kalimat yang pertama. Nah, kita lihat di sini. Jadi the Erie Canal help link the Atlantic Ocean with the Great Lakes. So, the subject in main clause is supposed to be the same like the subject in modifier. Begitu ya. Kita tinggal memilih di sini. Jadi, otomatis verb yang ada pada modifier ini haruslah verb ing, begitu ya. Jadi ini haruslah verb ing. Because we talk about the same subject in main clause and in modifier. Okay. The extension of ini kurang tepat ya. The extension juga tidak. Nah, it's supposed to be the same. Okay. And then number 12. The chief sources of B12, a water-soluble vitamin, blah blah blah, stored in the body, include meat, milk, and eggs. Okay. Kita lihat di sini the chief sources of B12 is the subject, and then water-soluble vitamin, ini juga dia cek ya.
bla 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 stored in the body, include meat, milk, and eggs. Jadi praktis include di sini adalah sebagai verb-nya. Jadi di sini karena kita punya 2, ini masuk dalam yang namanya positif. Masih ingat ya? Ya, kita berarti harus melengkapi kata benda komplement yang ada di sini. A water soluble vitamin. Jadi otomatis dia masuk dalam adjective clause. Begitu ya, tidak mungkin verb. Karena we already have verb here. Yang A tidak mungkin ya. And then B, that is not stored in the body. It could be. Ya, ini kita punya adjective connector di sini. Ya. Not that is, ini peletakannya juga salah. That not juga bukan. So the best possible answer is bravo. Oke ya. Next, the last one. Blah 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 is rooted in experiments in iron and steel. Kita lihat di sini. Is rooted. Ini verb 3 ya, passive voice. In experiments, ini adverb of place, ya keterangan. In iron and steel, conducted in the 19th century. Well, the history of the 20th century architecture. B, ini ada kontras konektor ya. B, the history of 20th century architecture. And then B, that the history of 20th century architecture. Kita lihat di sini. Kita hanya butuh subjek di sini kan ya, karena kita sudah punya verb di sini. Kalau yang A tidak mungkin karena kita tidak butuh konektor. Biasanya konektor, kontras konektor seperti ini hanya untuk memisahkan dua klausa. Sementara we only have one subject here and one verb. Oke? Jadi otomatis yang mana? Yang ini ya, kita lihat di sini penggunaan determiner of non-phrase. Ini adalah salah satu non-phrase yang bisa berfungsi sebagai subjek. Oke. Yang C, that the history juga bukan. But ini juga bukan. Gitu ya, jadi praktis yang ini. Oke. Next, the primary source of energy for tropical cyclones is the latent heat. Oke, kita lihat di sini. Subjeknya ini ya. Kita punya a very long subject here. And then this one is the verb. The latent heat which is released when. Oke, berarti kalau ada konektor when, kita butuh klausa lagi gitu kan, karena when ini fungsinya juga konektor yang memisahkan dua klausa, dua subjek, dua verb yang berbeda. Kita lihat yang A, does water vapor condenses? Does water vapor condense? Juga bukan ya, because we're not talking about inversion here. B, condense water vapor juga bukan. Water vapor condenses. Nah, ini dia. Water vapor condense. Water vapor is the subject, condenses is the verb. So we have complete clause here. Okay. The condensation of water vapor. Kita punya determiner sama of. Ya, kita hanya ngomong noun phrase aja ini. Nggak ada verbnya. So the complete clause is this one. Gitu. Okay. And then the last one. Manufacturing is Canada's. Manufacturing, ya. This is the subject. Kita langsung aja. Okay. Is ini apa? Verbnya. Canada's most important economic activity is the object. Lengkap ini berarti ya. Koma, bla bla bla, 17% of the workforce. Jadi kalau ada koma di sini ada dua tipe ya. Bisa jadi dia adalah dua clause yang dipisahkan oleh konektor atau dia hanyalah adjective clause. Klausa yang memodify kalimat yang sudah terbentuk gitu. Yang A, engages, otomatis tidak ya, karena kita tidak butuh verb lagi. Eliminasi. Yang B, and to engage. What do you think? Tidak ya, karena kalau kita pakai konektor, otomatis kita butuh subjek baru dong, tapi tidak ada subjek, tidak ada verb lagi. Juga tidak. That it engage, ya kurang tepat ini ya penggunaannya. Karena ini adalah contoh adjective konektor, tapi karena ada it kurang cocok. And then engaging. Nah, inilah yang benar. Ya, ini tadi membahas topik kita yang sebelumnya mengenai adjective clause. Tepatnya adalah reduce adjective clause. Ya, yang benar adalah engaging. Jadi kalau kita pecah dia menjadi which engage. Tapi karena which-nya dicoret, di reduce, jadinya dia menjadi verb ing begitu. Oke? So this one.